Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga hari ini alhamdulillah senang sekali rasanya Bapak dan Ibu semua meluangkan waktu untuk bisa duduk bersama memenuhi undangan yang kemarin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya Furqan Nur Rahman merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Pada kegiatan kali ini merupakan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan untuk memenuhi tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini banyak sekali menimbulkan masalah-masalah, baik masalah siswa dengan siswa, kemudian ada juga siswa dengan guru. Nah, tentu hal-hal tersebut bisa muncul karena belum terbentuknya budaya positif pada sekolah kita. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendalami, mengenal lebih dalam tentang budaya positif untuk mengurangi hal-hal yang demikian. Semoga kedepannya hal-hal yang masalah-masalah yang ada di kelas bisa teratasi dengan baik dan tidak terulang lagi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali kita akan coba sepakati bersama. Kita akan jawab beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju angkat tangan. Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Pak Fahmi, Bu Emi, Bu Tiri, Pak Ayo, oke 4 ya, 4. Pak, Bu Nur, Bu Wani, lagi, kita akan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul, anak bermasalah kita hukum diam. Tapi pertanyaannya, besok kira-kira terulang lagi nggak? Terulang lagi. Berarti jawaban kita salah. Karena ketika anak disiplin bukan hanya pada saat itu, tapi terus-menerus disiplin. Berarti hukuman bukan solusi. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Misalnya anak nggak ngerjain PR, kamu nggak ngerjain PR, sana nyapu halaman. Nah, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan cara itu kemudian anak seterusnya menjadi disiplin? Nggak juga ya. Mungkin dia akan senang, ke lapangan nggak dilihatin ini ya Bu ya, lari-larian gitu kan. Nah ya, nah berarti kita udah hampir satu frekuensi. Ketiga, memberi penghargaan, ngasih hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hampir semuanya setuju. Oke, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin ini? Kita misalnya terkenal guru yang baik, anak jawab kita kasih hadiah. Tiba-tiba besok kita lagi nggak ada uang, kita tanya, kemudian anak jawab, Bu ada hadiahnya nggak? Pernah nggak? Berarti cara itu efektif nggak? Enggak juga. Enggak juga kan? Berarti itulah miskonsepsi yang selama ini ternyata kita anggap betul padahal salah. Tidak secara istilahnya berefek panjang, tapi hanya pada saat itu saja. Gitu. Misalnya anggaplah contoh, misalnya saya ngajar di kelas, ada stiker gitu ya. Tiba-tiba saya nggak masuk.
dengan stiker anak tertib gitu. Tiba-tiba saya nggak masuk, digantiin sama Bu Nisa. Bu Nisa masuk tanpa persiapan stiker gitu. Nah, yang akan terjadi kira-kira apakah bisa dikondisikan atau tidak? Misalnya anak saya aktif, maju dapat stiker 1. Tapi ketika saya nggak masuk, Bu Nisa masuk tanpa membawa stiker, menyuruh anak aktif, kemudian dia menanya ada stikernya nggak Bu? Kemudian Bu Nisa kan bukan guru kelas di kelas saya, nggak ada stiker. Kira-kira siswanya akan aktif atau cenderung di bawah apa yang biasanya dilakukan? Di bawah kan? Nah, itulah dampak dari pemberian reward. Jadi perubahannya itu hanya jangka pendek dan tidak panjang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama dalami cara yang seperti apa yang seharusnya diterapkan kepada siswa kita agar mengurangi hal-hal negatif yang terjadi pada siswa-siswa kita. Nah, mungkin aja yang sekarang terjadi ya karena ulah kita itu gitu, karena yang sebelum saya mempelajari ini kan hukuman, reward gitu ya, yang baru hukum, ya berubah saat itu sampai nangis gitu kan. Besok gitu lagi dikasih reward, besok malah Pak ada hadiahnya nggak? Kok malah nutut gitu kan ya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini ternyata hal-hal yang demikian merupakan suatu hal yang salah. Padahal di kuliah kan kita dikasih reward gitu ya. Kalau misalnya praktek, misalnya Bu Handa praktek PPL, mungkin dulu Pak Mongel bilang rewardnya mana gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Padahal itu hal yang keliru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini nanti kita akan mengenal bagaimana cara kita menyikapi anak yang bermasalah, menyikapi anak-anak yang memang patut diberikan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, inilah kunci dari mencegah hal-hal yang negatif terjadi pada siswa kita. Kita akan sama-sama coba dalami bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia yang menjadi penyebab tidak terkontrolnya anak dalam berperilaku, karena ada beberapa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kelima yaitu tentang posisi kita sebagai guru. Hal yang mana yang selama ini kita lakukan dan ternyata itu keliru. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, inilah tahapan dalam penyelesaian masalah ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi kalau di kuliah kita mengenal teori yang namanya stimulus respons. Ketika kita memberikan stimulus baik, maka siswa akan merespon baik. Ataupun sebaliknya. Nah, ternyata akhir-akhir ini yang diangkat itu merupakan teori kontrol, bukan teori stimulus respon. Jadi kita akan berubah paradigma kita dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Apa maksud dari teori kontrol? Kita akan mensimulasikannya. Contoh misalnya sekarang Bu Nisa misalnya. Bu Nisa, anggap Bu Nisa sedang menggenggam sesuatu hal yang berharga untuk Bu Nisa yang itu tidak boleh diketahui dan diambil oleh orang lain. Boleh Bu Nisa genggam tangannya, 2 tangan gini. Nah, itu merupakan sebuah benda yang Bu Nisa pegang, genggam, yang itu tidak boleh diketahui atau bahkan dimiliki oleh orang lain. Tiba-tiba Bu Emi penasaran. Sekarang coba Bu Emi bujuk Bu Nisa untuk membuka tangannya. Entah apapun caranya. Silakan Bu Emi. Kasih coklat gue. Iya, pokoknya Bu Nisa itu hal yang berharga kan? Coba. Lihat dong. Coba, apa sih yang lu pegang? Apa nggak dapat nih, nggak boleh dilihatin. Nah, inilah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nisa dan Bu Emi. Inilah yang disebut teori kontrol. Kenapa? Jadi gini, siswa kita dan kita sebagai guru, contoh yang tadi menjadi siswa adalah Bu Nisa.
yang menjadi guru adalah Bu Emi. Nah, pada saat anggap siswa kita sedang membuat suatu masalah, siswa kita lah yang memegang kontrol apakah siswa kita ini menerima apa yang kita berikan atau dia menolak. Mau sekuat apapun kita membujuk, mau sekuat apapun kita menasehati, kalau memang siswa kita tidak mau membuka tangannya, ya nggak akan bisa gitu. Jadi kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara kita menyikapi kontrol orang lain agar orang lain pun menerima apa yang akan kita sampaikan, sehingga dia melakukan sebuah perubahan baik ke depannya gitu. Nah, jadi itulah simulasi yang terjadi saat ini antara kita dengan siswa. Jadi kalau kita misalnya, kok anak saya, contohlah kelas saya kan lumayan ya, sering diceramahin, sering diapain ya Bu, korban-korban yang langsung banyak Bu di kelas saya gitu. Tapi ternyata nggak berubah-berubah. Selama setahun. Ya, Bu Linda udah mengalami. Itu nggak berubah-berubah. Dan setelah mendapat modul ini kemarin kan ini udah lewat 3 minggu lah ya. Saya terapkan. Alhamdulillah ternyata mulai ada perubahan positif gitu. Nah, cara yang seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Gitu. Jadi kita menganggap jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan pasti diterima. Nah, kita harus berubah paradigmanya bahwa apa yang kita sampaikan belum tentu diterima, karena dia yang memegang peranan penting untuk membuka hatinya atau terus menutup hatinya. Kemudian ini dia tadi yang kita lakukan ya, perubahan paradigma dari stimulus ke dari kontrol. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berbicara teori stimulus respon, maka ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ceramah ke anak-anak, menginginkan bahwa anak itu mengikuti apa yang kita sampaikan, berubah sesuai keinginan kita, gitu kan? Nah, tapi kalau teori kontrol tidak begitu, tapi kitalah yang berusaha memahami siswa kita, bagaimana cara dia memandang, gitu. Jadi kita harus mendalami siswa kita terlebih dahulu, kemudian barulah kita cari solusi. Dan solusinya bukan berasal dari kita, tetapi dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak salah, diomelin gitu kan. Nah, kalau teori kontrol menganggap bahwa mau perilaku baik, mau perilaku salah, itu memiliki tujuan. Si anak ini melakukan itu memiliki tujuan. Nah, apa tujuannya? Nah, itulah yang harus kita cari tahu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Siapa yang mau maju dapat permen, maju dia, gitu ya. Tapi kalau teori kontrol tidak bisa seperti itu. Tapi hanya dia sendirilah yang bisa mengontrol dirinya, tanpa ada reward, tanpa ada hukuman. Siapa yang mau maju? Saya. Gitu. Kalau budaya positif sudah melekat pada dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain yang tadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, contoh tadi Bu Emi misalnya. Bu Emi bujuk Bu Nisa agar buka. Bu Nisa, kalau dibuka nanti kita makan bakso deh gitu. Kan nggak terbujuk. Akhirnya apa? Yang dilakukan misalnya Bu Emi, maksa buka tangannya kan? Nah, jadi kalau kita menerapkan hal ini misalnya ke anak dibaikin dulu, anaknya nggak berubah, akhirnya kan kita kesal sendiri. Udah dibaikin, udah diiniin, dibujuk, nggak nurut, akhirnya kesel, emosi, marahlah terjadi. Berubah anaknya? Enggak, gitu. Karena yang memegang kontrol adalah si anak, kita tidak bisa mengontrol dia. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kita stimulus respon, kalau kita ngasih penghargaan dia nurut, kita menang. Tapi kalau kita ternyata kasih penghargaan dia nolak, nggak mau, kalah kita itu. Tapi kalau teori kontrol itu win-win solution, kitanya menang, dianya menang, karena kesepakatan kita buat bersama. Nah, itulah perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, harapannya ke depan kita mengajar dengan menganut paradigma teori kontrol ini, bukan stimulus respon. Kan kalau yang sejujurnya selama ini saya lakukan stimulus respon, anaknya masalah, saya bikin masalah lagi kan, saya omelin gitu. Anaknya baik, baru kita ngajarnya baik gitu kan ya. Ternyata enggak gitu. Nah, ini dia disiplin positif.
tadi kita sudah memaknai tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang teori motivasi, 5 posisi guru sebagai kontrol murid, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Ini teori banget ya, biar disiplin pokoknya dia benar terus gitu ya. Kalau di sini belajar berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi yang disebut disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya mah patuh dia ya, datang tepat waktu, seragam sesuai, dibilang tertib-tertib gitu ya, disiplin. Nah itulah pengertian disiplin. Kita lanjut. Nah, jadi yang selama ini dilakukan di guru penggerak, Bapak Ibu, nanti misalnya Bu Lisa kan lagi nunggu ini ya pengumuman. Jadi yang kita lakukan selama proses diklat ini adalah memahami makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Semua yang dilakukan itu berakar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini kaitannya dengan budaya positif. Jadi tanpa harus diberikan penghargaan, tanpa harus diberikan hukuman, si anak itu sudah memiliki rasa kesadaran diri sendiri akan hal baik ataupun hal buruk. Nah inilah tugas kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan anak agar bisa mencapai di posisi itu. Gitu. Susah ya Bu. Kalau kita banyak kerjaan disuruh begini ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita harus memberikan kesadaran kepada anak kita, mengarahkan anak kita untuk bisa menjadi seorang anak yang berperilaku mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Gitu. Jadi harapannya anak-anak kita ini memiliki kesadaran tentang nilai-nilai kebijakan universal ini gitu, yang profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya untuk anak-anak kita memiliki pemahaman ini? Nanti kita akan bahas bersama bagaimana caranya. Yang kedua, kita akan membandingkan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama yaitu mengenal tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, cenderung motivasi eksternal ini misalnya ketika kita berangkat pagi, pasti Bapak Ibu memiliki alasan yang berbeda. Contoh misalnya Pak Fahmi berangkat pagi kenapa? Karena takut macet. Takut macet. Nah, kalau Bu Emi, kenapa Bu Emi datang tepat waktu? Kadang-kadang karena bareng antar anak kuliah. Oh, karena bareng antar anak kuliah. Beda. Adakah yang misalnya saya kalau telat nih saya disindir dulu nih. Kalau saya telat rapat disindir. Akhirnya saya datang tepat waktu. Ada nggak? Ada, pasti ada. Nah, itulah yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut ataupun karena ingin dipuji. Misalnya, disiplin biar kelihatan sama yang lain lebih rajin gitu. Atau disiplin biar takut nanti males diomelin gitu ya. Nah itu adalah motivasi eksternal dan sifatnya jangka pendek. Kalau memang pada saat itu rasa takut atau rasa ingin dihargai yang muncul, dilakukan. Tapi kalau udah masa bodoh, udah nggak berlaku itu gitu ya. Itu motivasi eksternal, sifatnya jangka pendek, tidak panjang gitu. Perubahannya itu cenderung pada saat itu aja. Yang kedua adalah masih motivasi eksternal ternyata. Untuk mendapatkan imbalan yang tadi datang tepat waktu biar dapat sertifikat guru disiplin gitu kan. Nah itu ya, itu
merupakan motivasi yang sifatnya jangka pendek juga. Nah, kalau yang terakhir yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dia melakukan hal misalnya datang tepat waktu karena misalnya masuk jam 7. Berarti sebelum masuk saya harus menyiapkan pembelajaran. Berarti saya masuknya jam setengah 7 sudah harus di sekolah. Dari dirinya sendiri tanpa takut sesuatu atau tanpa mengharapkan sesuatu. Kita lanjut. Kira-kira kita yang motivasinya udah internal atau eksternal? Masih eksternal, masih takut macet. Saya juga waktu di modul kan ditanya ibu ya, saya tuh yang mana? Saya jawab eksternal karena alasan saya datang pagi karena macet gitu kan. Kalau nggak macet misalnya saya sekolah dekat, pasti saya datangnya jam 7 pas gitu ya bu ya. Iya, nah harapannya kita nanti semuanya motivasi internal. Nah, yang ini adalah restitusi. Jadi solusi dari semua hal yang terjadi itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Kalau kita bicara hukuman, siswa kita buat salah, kita hukum. Sesuai atau tidak dengan kesalahannya itu urusan belakang. Kalau konsekuensi itu sesuai. Dia misalnya nyeret-nyeret buku temannya sampai habis, kita hukum beli buku baru untuk temannya, sesuai. Tapi kalau restitusi, bedanya bukan kita yang memberikan hukuman, tapi merekalah yang meyakini, mensepakati apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Intinya itu restitusi. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada kesadaran diri, yang kemarin saya salah. Untuk memperbaikinya, saya harus melakukan ini gitu. Nah, itu disebut restitusi. Kita percepat aja ya Bapak Ibu. Nah, 9 ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya ada anak salah, terus kita sebagai guru, ya udah, untuk memperbaiki kesalahan kamu, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan, gitu. Jadi kita menawarkan kepada mereka, gitu. Nanti mereka akan berpikir, ini aja. Ketika mereka mengucapkan satu tindakan, tentu itu merupakan sebuah keyakinan mereka yang mereka bisa lakukan gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kayak tadi, saya udah melakukan ini, apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi betul-betul dari dalam dirinya, sehingga ketika dia melakukan pun dengan senang hati dia lakukan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu. Jadi kita tidak, kan kalau hukuman misalnya cenderung dia berisik, sini kamu maju di depan, kita omelin, udah dibilang gini, kamu gak kesian sama ibu gitu kan ya, atau sama bapak gitu. Kemarin udah kamu nangis-nangisan, emang gak malu gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah secara tidak langsung kita sudah melakukan bully terhadap siswa kita. Yang terjadi adalah identitas siswa kita bukannya malah tambah benar, malah tambah hancur. Lalu ketika hancur, apa yang dia akan lakukan? Dia akan menaikkan eksistensi dirinya untuk melakukan banyak kekacauan. Nah, itulah yang mungkin saya lakukan selama ini, hingga akhirnya hal-hal yang negatif banyak terjadi di kelas saya gitu. Nanti ketika kita melakukan restitusi, kita akan dalami tahapan-tahapannya, mudah-mudahan hal-hal demikian bisa terkurangi. Kemudian yang selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana budaya positif bisa dilakukan di sekolah? Tentunya dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, coba misalnya gini, kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Coba, siapa yang mau? Keyakinan kelas
dengan tata tertib kelas. Kira-kira apakah ada perbedaannya atau ada persamaan? Bu Nisa, ayo Nisa. Kalau nanti itu kan kita guru bersama anak-anak. Nah, keyakinan antara guru bersama anak-anak. Ya, ada komitmen. Ada komitmen. Kalau tata tertib itu cenderung sama guru yang Ah. buat. Oke, terima kasih Bu Nisa. Tepuk tangan untuk Bu Nisa. Tepat sekali. Jadi kalau keyakinan itu melibatkan siswa dengan guru. Kemudian saling mengiyakan, meyakini. Tapi kalau tata tertib itu dibuat guru, kemudian siswa melakukan. Nah, secara arti aja kita sudah bisa menyimpulkan kok guru yang buat tapi siswa yang melakukan, belum tentu siswanya bisa gitu. Tapi kalau keyakinan siswa dan guru sama-sama menyepakati, ada diskusi di sana. Ketika anak, misalnya guru mau ini, anak berpendapat, Bu kayaknya itu nggak bisa deh gitu kan, akhirnya dicoret. Lalu apa yang kamu bisa? Yang ini Bu, ditulis. Sehingga hal yang dia bisa lakukanlah yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, sehingga ketika dalam pelaksanaannya mereka melakukannya dengan senang hati, dengan sepenuh hati, bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang sudah mereka yakini sebelumnya, seperti itu. Ini beberapa contoh tindakan tentang keyakinan atau peraturan. Nah, ini dia. Jadi untuk membuat sebuah budaya positif, kita mulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti akan meningkat ke lingkungan positif. Kelas kita akan tentram, akan damai sesuai dengan apa yang kita yakini. Semua kelas sudah melakukan, akhirnya sekolah kita pun semua memiliki budaya yang positif. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Nah, ini beberapa contoh tulisan-tulisan yang merupakan keyakinan kelas. Kita lihat aja Bu ya. Ini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib gitu. Nah, hampir sama dengan tata tertib, cuman bedanya itu dalam membentuk poin-poin ini gitu ya. Jadi secara kalimat antara tata tertib dengan keyakinan kelas cenderung lebih singkat, lebih pendek dan lebih mudah dipahami. Tapi kalau tata tertib kan siswa hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Selama proses pembelajaran siswa dilarang berlari-larian gitu kan. Kemudian apalah itu. Nah, keyakinan kelas cenderung kata-katanya itu lebih singkat, sehingga dalam pelaksanaannya kita tempel di papan tulis, anak-anak cepat memahami dan selalu ingat, melekat dalam pikirannya, gitu harapannya. Nah, inilah contoh perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Misalnya, peraturan setelah membaca buku selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan universal gitu. Jadi nilai keyakinan apa yang mau kita terapkan. Jadi kalau misalnya kita nanti buat keyakinan kan anak-anak pasti akan secara redaksi penulisan cenderung akan membuat seperti hal peraturan. Nah, nanti ada beberapa poin yang bisa digabungkan menjadi sebuah satu keyakinan. Misalnya kembalikan buku ke tempatnya, lepas sepatu ketika masuk kelas, kan sama, yaitu tanggung jawab. Atau meminjam barang temannya harus segera dikembalikan. Nah, ini kan berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kaitannya dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kaitannya dengan komitmen untuk datang tepat waktu. Kemudian misalnya aktif dalam pembelajaran, komitmen juga. Nah, itu nanti bisa disatukan menjadi sebuah keyakinan kelas
yang nanti bisa kita tempel di depan kelas besar kan gitu. Nah, jadi ketika ada misalnya ada masalah anak-anak berisik, kita jangan marah, kita tinggal, ayo kemarin kan kita sudah sepakat, coba lihat keyakinan kelasnya gitu kan. Nah, anak-anak yakin di situ pasti langsung diam, tanpa kita harus marah, tanpa kita harus yang tertib dapat permen gitu. Jadi itulah fungsi dari keyakinan kelas. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang kita memberikan reward bukan malah lebih memotivasi anak, tapi akan menurunkan kualitas dari hasil pekerjaan anak tersebut. Jadi misalnya hari ini kita punya rewardnya permen, lollipop, akhirnya dia mau. Besok kita kasih tugas, Pak, rewardnya apa? Oh, rewardnya stiker doang. Ah, males ya. Akhirnya dia merasa reward yang kemarin tuh lebih bagus, yang sekarang tuh lebih rendah. Ah, males ah. Masalah biarin aja yang lain aja yang dapat, gitu kan? Nah, itu malah akan menghancurkan siswa kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dari yang tadi aja udah males, kemudian akhirnya ketika dia misalnya yang bisa bikin komik nanti dapat hadiah tas, akhirnya yang terbentuk oleh jiwanya adalah bukannya suatu hal saya harus buat yang terbaik, maksudnya bukan apa ya, bukan menuangkan ide gagasan dari hatinya, tapi pokoknya saya harus menang. Akhirnya dia nggak fokus sama ide gagasannya karena dia terlalu fokus dengan hadiah. Di situ kan ada jiwa persaingan. Ngelihat temannya, oh dia lebih bagus, dia merasa, oh kayaknya itu lebih bagus dan saya diikuti sama dia. Karena yang muncul adalah takut kalah, takut nggak dapat hadiah. Akhirnya kreativitas yang harusnya bisa lebih keluar dari dirinya, karena ingin suatu hal, ngelihat temennya merasa lebih bagus, agar tidak tersaingi, dia ikutin, akhirnya mematikan kreativitas dia. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pak, ada hadiahnya Kak? Bu, ada hadiahnya enggak? Ah, nggak ada hadiahnya, males lah gitu kan. Akhirnya motivasi yang awalnya mungkin dia maju karena bisa, karena mau, berubah jadi nggak ada hadiahnya. Akhirnya dia nggak berani maju. Nah, inilah penyebab-penyebab kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kelas-kelas kita. Nah, jadi disinilah Bapak Ibu beberapa contoh tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, misalnya mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Misalnya siswa kita terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat? Karena macet. Kemudian kita ngasih hukuman, ya udah kamu tulis di buku. Ada korelasinya nggak kira-kira? Kan dia datang tindakan dia yang terlambat, kemudian kita kasih hukumannya nulis di buku. Ada hubungannya nggak? Enggak ya, kayaknya ya. Kecuali misalnya gini, ada hubungannya nggak? Misalnya dia datang terlambat, kemudian kita kasih konsekuensi, karena kamu datang terlambat, besok kamu harus buka gerbang gitu. Kita kasih kunci, sesuai nggak? Masih ada hubungannya ya gitu. Jadi kalau hukuman itu tidak ada korelasi dengan kesalahan dia. Contoh lagi misalnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Enggak kan? Ya. Kalau ini hukuman bukan? Misalnya Pak Ayub ngajar olahraga, anak-anak udah lari tuh duluan 3 putaran, tiba-tiba ada siswa terlambat. Akhirnya Pak Ayub kasih tindakan lari 5 putaran. Itu hukuman bukan? Konsekuensi, karena masih nyambung ya, masih nyambung. Nah gitu. Jadi dalam melakukan suatu hal yang lebih baik, seharusnya kita lebih memperhatikan konsekuensi. Korelasi antara kesalahan dengan tindakan yang akan dia terima itu harus sesuai. Cuman itu juga bukan merupakan tindakan yang paling tepat. Dia ada di tengah-tengah.
Hukuman paling bawah, konsekuensi tengah, restitusi paling atas. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, dia coret-coret kertas temannya, mau nggak mau dia harus gantiin. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nyambung. Tumpah harus ngepel gitu. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh melepaskan kayaknya. Melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Konsekuensi nggak? Aturannya sepatunya harus warna hitam. Dia nggak pakai warna hitam, tapi dikasih tindakan lepas sepatu seharian. Masih nyambung ya? Tapi ada nggak cara yang lebih efektif kira-kira? Pulang ke rumah ganti sepatu. Ya itu kayaknya lebih konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Konsekuensi, masih nyambung. Nah, inilah yang membedakan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lebih kepada kepuasan kita. Anak bikin kesalahan. Kalau kita ngasih hukuman itu pasti akan memuaskan diri kita, tapi tidak merubah perilaku diri kita. Contoh misalnya kalau saya di rumah kan misalnya Sofi kan lagi rese. Kemarin saya baru tuh kesel banget. Ini saya cubit tuh, nangis tuh. Saya diomelin ibunya. Saya puas gitu. Tapi ternyata anak saya kan malah lari ke ibunya, ngadu, sampai malam nggak mau sama saya. Kan malah dampaknya lebih parah gitu. Itu saya sedih sendiri gitu ya. Iya. Makanya sekarang saya udah mau gitu lagi lah gitu. Nah, itu hukuman. Jadi lebih kepada diri kita yang puas, tapi perilaku orang lain tersebut tidak mengalami perubahan. Terus membuat anak sakit, kayak cubit anak sakit tapi nggak berubah. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, ya. Tapi kan mau nggak mau, itu kesalahan saya. Tapi kan cuma saat itu dia merasa tidak nyaman, dia lakukan, beres, selesai. Tapi kalau hukuman bikin sakit hati terus-menerus berkepanjangan. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya apa? Dia melakukan suatu kesalahan, daripada diomelin, bohong aja deh, gitu kan? Akhirnya dia seperti itu nanti. Nah, inilah hal yang jangan sampai terjadi. Kalau konsekuensi, konsep diri yang lebih baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi, kalau saya nggak melakukan ini, nanti saya disuruh ini, gitu kan? Dia udah sadar tuh konsekuensinya. Tapi itu pun bukan suatu hal yang terbaik. Itu ada di tengah-tengah, di atas hukuman. Nah, lalu apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau yang tadi hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Menurut kamu untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang mau kamu lakukan? Gitu. Dia tidak memilih sendiri, bukan kita yang memilih. Itu restitusi. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi karena solusi dari diri dia, kan dia mikir tuh hal-hal positif apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Akhirnya di situ kan dia belajar untuk mengingat, melakukan tindakan positif yang ternyata dia bisa lakukan gitu. Akhirnya perubahan itu menjadi berkepanjangan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalnya dia menyelakai temannya, dia kita omelin, korban kita belain, gitu kan? Dia korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, ya udah, karena kamu sudah misalnya menghilangkan pulpen, ataupun misalnya karena kamu sudah
memukul teman kamu, minta maaf gitu. Tapi kan di korban akhirnya apa? Kok cuma minta maaf, lah sedangkan saya merasakan sakit gitu kan. Tapi kalau restitusi, tindakan apa yang menurut kamu bisa memperbaiki hal tersebut? Misalnya dia menyakiti temannya, apa yang harus kamu lakukan untuk membuat teman kamu bahagia? Kan kamu sudah menyakiti. Akhirnya dia berpikir, oh misalnya singkatnya, oh saya mau beliin dia SD Pak. Akhirnya korban pun terhibur, puas juga, karena memang si pelaku itulah yang bertanggung jawab terhadap korban, bukan kita. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia tidak merasa terintimidasi karena dia dianggap sebagai manusia. Kan kalau kita misalnya, kamu berisik keluar kelas, kamu bercanda keluar kelas gitu. Tapi kalau misalnya berisik, maju sini. Coba kalau kamu berisik, apa yang akan terjadi dengan teman kamu? Pasti dia jawab mikir, sebandel-bandelnya pasti dia mikir, keganggu Pak. Kamu nyaman nggak kalau keganggu sama teman kamu? Enggak. Terus biar teman kamu nyaman, kamu harus apa? Diam. Ya udah duduk. Akhirnya dia diam. Dia tidak merasa dipermalukan, dia pun tidak merasa terintimidasi oleh kita. Tapi secara pelaksanaannya susah. Kalau kita ngajar muridnya misalnya cuma 20 orang sekelas, ditambah muridnya ekonomi yang tinggi, mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau situasi kita ini penuh tantangan, anaknya 30, liar-liar gitu ya. Yang ini kita suruh maju, baru kita lagi kasih pemahaman, yang lain muncul gitu ya. Nah itulah nanti mungkin yang Bapak Ibu bisa lakukan, tipsnya apa yang misalnya nanti terbukti efektif, bisa kita nanti sama-sama sharing kembali. Nah hingga akhirnya kalau kita menjalankan restitusi itu, yang muncul adalah perilaku positif. Kemudian nih, yang ini selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah inilah yang mungkin menjadi penyebab masalah dari murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kita perlu memandang murid kita secara utuh, bahwa dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, bahwa dia butuh penguasaan, dia butuh kebebasan, dia butuh kesenangan. Contoh misalnya, kita ngajar materi matematika, ngajarin tuh, dah kerjain soal. Akhirnya anak-anak ngerjain gak lama berisik segala macam. Kita ngomel-ngomel, kok malah berisik? Bukan ngerjain, kan tadi udah jelasin. Lo gak paham-paham apa? Gitu loh. Makin berisik. Kira-kira dia butuh yang mana? Nah, ya, kayaknya kesenangan kali ya. Coba kita misalnya matematikanya kita pakai metode games, pasti anak-anak kita akan menikmatinya gitu. Ataupun misalnya yang ini nih, kebebasan. Contohnya misalnya anak-anak kalau bapak ngajar diam semua, nggak ada yang lari-larian, nggak ada yang bercanda. Kalau ada yang lari-larian, bapak pukul gitu misalnya. Kira-kira efektif nggak? Enggak. Pasti di pertengahan dia akan bodo amat dipukul gitu. Dia bakal lari-larian gitu. Karena emang yang dia butuhkan adalah kebebasan. Nah seharusnya kita bisa menerapkan metode yang membuat mereka tuh bebas aktif belajar. Jadi sebelum kita menyalahkan siswa kita harus merefleksikan diri kita. Kayaknya siswa kita nih ada kebutuhannya yang kurang nih. Yang mana? Atau misalnya kasih sayang dan rasa diterima misalnya. Ada anak udah dijelasin, tapi dia malah ngobrol, malah bercanda, malah malas-malesan, tidur-tiduran. Mungkin dia butuh kasih sayang dulunya untuk disamperin.
kamu kenapa gitu kan ya, atau diberikan perhatian khusus ini ibu ajarin gitu, mungkin butuh hal yang seperti itu. Nah itu kan kalau efektifnya kalau siswa kita 20 orang. Susah dulu. Saya juga bilang, Bu, siswa saya 33 gitu kata saya waktu di diskusi. Kayaknya susah harusnya. Karena emang susah kondisinya, butuh perjuangan lah. Bukannya susah ya, butuh perjuangan lebih gitu untuk melakukan hal-hal demikian. Nah ini nih penentu apakah kita bisa menciptakan budaya positif atau tidak dari posisi kontrol kita. Selama ini kita ini ada di posisi mana ya? Nanti kita akan refleksikan bersama. Nah, posisi kontrol ada pada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita yang penghukum dulu. Kalau yang penghukum, apa yang dilakukan? Guru menghardik anak, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti anak. Kalau kamu nggak nurut, awas ya, awas kamu. Bapak laporin ke polisi kamu. Gitu, misalnya. Kalau kamu nggak nurut, awas ya, bapak pindahin kelas kamu. Gitu ya, itu mau. Kita pernah nggak melakukan itu? Pernah. Saya banget itu Pak. Kalau kita terus melakukan itu, yang akan terjadi adalah kita akan membuat identitas siswa kita menjadi gagal. Malah lebih kacau tuh menurut kita. Jangan harap menurut kita akan berubah, tapi justru akan malah lebih hancur lagi, lebih parah lagi. Membuat orang merasa bersalah. Kan kamu tahu, Bapak tuh banyak tugas. Bapak sekolah lagi disuruh bikin proposal, Bapak juga di chat sama orang tua kamu harus ini itu. Emang kamu nggak kesian apa sama Bapak? Kan kamu tahu kemarin Bapak juga sakit, Bapak masih lemas nih. Emang kamu nggak kesian apa? Seharusnya kamu kesian dong sama Bapak. Bapak sakit, kamu nurut dong, gitu. Pernah nggak kita lakukan itu? Ya. Itu kita membentuk siswa kita menjadi siswa yang merasa bersalah. Efektif pada saat itu, tapi kedepannya enggak lagi. Nah, kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Atau misalnya, masa kamu nggak mau bantu sih? Kemarin aja kan waktu ulangan bapak kasih tahu 3 nomor, gitu kan? Pernah nggak? Berarti mungkin tindakannya beda, tapi kita pernah melakukan itu. Menganggap kita ini sebagai teman dengan siswa kita. Dulu kan kalau zaman kuliah, guru ini harus sebagai teman murid gitu. Nah itu ternyata keliru juga Bu, sekarang udah nggak boleh gitu. Jadi kita bukan lagi tidak apa ya. Ketika kita melakukan itu, maka ada konsekuensi kewibawaan kita sedikit akan terkikis dan akhirnya ya anak melunjak gitu. Ini pun kurang baik untuk kita lakukan. Tapi lebih baik daripada penghukum atau membuat mereka merasa bersalah. Yang terakhir ini adalah pemantau. Nah, pemantau ini yang taat aturan. Kamu tahu kan aturannya kalau datang terlambat? Dah, sana lakukan gitu. Atau misalnya, kamu tahu kan kalau sekolah kita Senin itu putih merah? Kamu kenapa putih-putih? Tahu kan kamu hukumannya apa? Lakukan gitu. Jadi dia bertindak itu sesuai ke tata tertib yang ada. Posisinya itu ada di konsekuensi ya. Dia selalu ngasih konsekuensi. Kemudian yang terakhir nih, manajer. Nah, manajer inilah yang terbaik menurut teori kontrol. Jadi kalau yang manajer ketika anak salah, dia nggak akan menghukum, dia nggak akan istilahnya membuat anak sedih dengan kondisi gurunya. Dia tidak akan, kamu lihat tata tertib, lakukan gitu kan, nggak akan seperti itu. Tapi dia akan mengembalikan kepada keyakinan kelas. Loh kok berisik misalnya, coba lihat keyakinan kelasnya. Mana yang kemarin kamu sepakati? Ini Pak, sekarang coba buktikan. Yakin diam semua. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kuncinya adalah kita buat keyakinan kelas,
kemudian kita terapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer gitu. Bukan penghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau. Jadi kesadarannya itu timbul dari dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, mungkin dia lupa dengan keyakinannya. Kita ingetin lagi yang udah kita tempel di depan kelas. Ketika dia ingat, pasti dia berubah. Kemudian selanjutnya, nah satu lagi, ketika sudah ada keyakinan kelas, pada saat guru yang bersangkutan keluar misalnya, digantikan guru lain, akhirnya ada yang bercanda, pasti ada siswa lain yang akan mengingatkan, emang lupa sama yang di depan tuh, gitu. Jadi dia tanpa perlu gurunya pun sudah ada motivasi intrinsik yang melekat pada dirinya, karena keyakinan itu betul-betul dibuat karena dirinya sendiri. Tapi kalau beda lagi kalau kita seorang menghukum, pasti kalau digantiin guru lain berantakan tuh kelasnya. Misal kita dihargai karena kita seorang penghukum, karena ditakuti, kita nggak masuk, diganti sama guru lain. Yakin guru itu pasti ngeluh nanti, kemarin pak itu kelasnya gitu kan ya. Iya. Nah itu perbedaannya. Nah ini yang kata-kata yang sering mungkin dilakukan oleh seorang guru pada anak-anaknya. Saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Ibu kecewa banget sama kamu. Kemarin ibu udah kasih tahu, tapi kamu lakuin lagi ya. Emang kamu nggak berpikir apa kesian sama ibu? Capek ibu nih. Udah kemarin kamu kan darah tinggi, panas kemarin pusing nggak masuk gitu kan? Nah yang ada anak ini udah siap guru saya gitu. Tapi besok ngeliat gurunya sehat, dilakuin lagi, udah sakit gitu. Nah nggak tepat. Penghukum, kamu salah tuh yang kamu lakukan gitu. Laporin polisi ini. Takut nggak dia? Takut. Tapi besok kemarin nggak dilaporin polisi tuh. Ya, nah teman, ayo dong nurut. Kan kita bestie, gimana? Masa sama bestie nggak nurut? Nurut saat itu. Besok lupa lagi, ulang lagi. Akhirnya lama-kelamaan kita nggak dihargai. Pemantau, nah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pokoknya dia itu kaitannya dengan konsekuensi, stimulus respon. Mau kesalahan, mau kalau ini kan contohnya dia terkait dengan suatu hal yang benar ya. Misalnya, ayo yang mau maju, gitu. Siapa yang mau stiker? Gitu. Duduk rapi, gitu kan? Yang paling rapi dikasih stiker. Tapi besok diganti sama guru lain, nggak ada stiker, duduk rapi nggak anak-anaknya? Enggak. Nah yang terakhir, manajer. Pertanyaannya selalu mengembalikan kepada siswa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Keyakinan kelas kita yang mana yang kamu tidak patuhi, gitu kan? Nanti dia mikir lagi, oh yang ini pak. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oh saya harus ini pak. Silakan lakukan, gitu kan? Jadi kita memberikan keleluasaan kepada siswa kita sehingga siswa kita merasa dihargai identitasnya, gitu, bukannya direndahkan. Terakhir, penghukum, kamu selalu yang paling terakhir nih, bodoh banget sih. Gitu. Tambahin soal yang 5, udah terakhir tambahin 5. Ya, makin-makin ya bu ya. Aduh, ini lewat aja. Nah, yang terakhir, pas sejam. Yang terakhir segitiga restitusi. Bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi? Nah, inilah yang harus kita terapkan ketika kita dalam menghadapi sebuah permasalahan dengan siswa kita. Nah, segitiga restitusi ini mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya anak bikin masalah, bercanda, akhirnya kayak kemarin saya pecahin lampu. Gimana caranya agar kita membuat siswa tersebut tidak merasa dialah yang paling bersalah?
Dialah satu-satunya penyebab pembuat masalah. Caranya adalah dengan kata-kata, tidak hanya kamu yang pernah mecahin lampu. Di sekolah lain juga kalau lagi main bola ada bahkan yang mecahin kaca. Sehingga identitasnya yang tadinya di bawah keangkat. Oh iya, ternyata alhamdulillah bukan saya doang. Berarti kesalahan saya ini juga pernah dilakukan oleh kesalahan orang lain. Harga dirinya terangkat di situ. Kita naikkan identitasnya. Padahal dalam hati lo kita kesel banget ya. Tapi kita harus menaikkan identitasnya. Jangan sampai dia tuh merasa identitasnya itu hancur gitu. Tenang, bukan kamu aja kok yang sudah melakukan itu, tapi ada juga siswa lain kemarin melakukan itu. Tapi kan tetap itu merupakan sebuah kesalahan kan? Iya Pak. Tapi kan kita naikkan, tapi tetap kita harus mengkonfirmasi bahwa itu merupakan sebuah kesalahan dan diyakini oleh dia. Nah kemudian validasi kebutuhan. Emangnya kenapa sih kamu main-main bola di dalam kelas? Nah, kita tanya kebutuhannya. Oh Pak, iya saya kan soalnya pengen main di lapangan tapi dilarang, misalnya gitu. Atau saya diajak teman-teman saya Pak main, kalau nggak diajak juga saya nggak main gitu. Nah di situ kita luruskan tuh kebutuhannya. Kita luruskan sehingga nanti ketika ke depan terjadi dia udah punya apa ya istilahnya, rem lah untuk melakukan hal itu gitu. Nah yang terakhir kita balikin lagi keyakinan kelasnya. Kalau kamu tadi memecahkan lampu, kamu sudah keluar dari keyakinan kelas kita yang mana gitu kan? Oh yang ini Pak, paham kan dia? Oh yang ini. Terus untuk memperbaikinya apa yang harus kamu lakukan? Oh menggantikannya Pak, menggantikan lampu juga. Selain itu apa lagi? Terus pancing aja gitu. Jadi kalau kita mau cari kepuasan menghukum siswa, jangan kita yang nentuin. Apalagi gitu aja, biar kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Hingga akhirnya yang akan dia lakukan adalah hal yang memang dia yakini itu bisa dia lakukan. Nah akhirnya perubahan pun terjadi pada dirinya. Nah itulah 3 tahapan restitusi. Nah inilah contoh ke kata-kata untuk menstabilkan identitas siswa kita. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, inilah upaya kita untuk menstabilkan identitas siswa kita agar dia tuh identitasnya tidak menjadi identitas yang gagal. Nah, kemudian validasi. Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Nah, apa kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi gitu. Nah, inilah kata-kata yang jadi dalam menyelesaikan masalah kita harus melewati 3 tahapan ini. Stabilkan dulu identitasnya. Jadi kalau udah stabil, nanti dia tuh mengungkapkannya pasti akan lebih enak. Tapi kalau posisinya lagi down, kita terus lagi marah gitu, yang ada dia malah diem, nggak mau ngungkapin kata-katanya. Jadi kita stabilkan dulu, kemudian kita validasi kebutuhan apa yang memang belum terpenuhi atau alasan apa sehingga dia melakukan itu. Dan yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakannya. Kemudian cari solusi dari dirinya sendiri agar dia mengajukan tindakan yang harus dia lakukan menyelesaikan masalah. Terakhir kita tanya jawab Bu. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Dari tadi kita membahas tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, kemudian hukuman, konsekuensi, kemudian apalagi tadi itu restitusi, dan terakhir tentang 3 tahapan restitusi. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu setelah kita membahas modul ini? Ada nggak perubahan paradigma? Oh ternyata saya dulu melakukan ini tuh
salah, yang Bapak Ibu yakini dulu tuh betul ternyata keliru, ada nggak? Ada. Oh, oke, coba, siapa? Saya Budi. Ya udah. Sama Budi. Hal baru yang mengubah paradigma saya, ternyata selama ini yang saya lakukan di kelas dalam mengatasi masalah yang muncul itu ternyata salah. Karena saya misalnya melakukan pemecahan masalahnya dengan menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi terkesan saya mendukung korban gitu loh. Tapi tidak melihat ternyata yang membuat kesalahan juga mungkin dia punya alasan melakukan itu gitu. Dan sepertinya saya harus membuat keyakinan kelas itu, Pak. Jadi anak-anak lebih bisa kita kasih pemikiran. Ternyata kalau saya melakukan ini saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sepertinya akan saya lakukan di kelas. Siap, mantap. Tepuk tangan dulu tinggi. Tepat banget. Jadi kita kadang cuma ngebelain korban ya. Iya. Padahal di situasi yang sama pelaku ini butuh juga dibela. Udah dia mana diomelin kita di depan kelas, teman-teman kan jadi memandang rendah dia. Si pembuat masalah, makin rendah lagi dirinya gitu. Tapi kita kemarin tuh cenderung nggak memperhatikan itu gitu. Nah makanya alhamdulillah ke depan mudah-mudahan kita bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama di kelasnya masing-masing. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi seberapa penting motivasi intrinsik, Bapak Ibu? Sejauh mana Bapak Ibu selama ini memandang atau membentuk motivasi intrinsik terhadap siswanya? Ada? Ataukah ternyata selama ini kita masih hanya ekstrinsik, belum ke intrinsik? Ada? Kita mana nih kira-kira? Kita refleksi bersama. Kira-kira tindakan kita cenderung ke intrinsik atau ke ekstrinsik? Masih ekstrinsik. Yang mudah-mudahan kita bisa membuat siswa kita bertindak atas dasar dirinya sendiri. Bukan karena takut sama kita, bukan karena penghargaan yang kita berikan gitu ya. Kemudian 3, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Berarti kita ganti lah. Ini kan modulnya beberapa minggu ya. Peran guru seperti apa yang ternyata selama ini Bapak Ibu terapkan? Tadi kan ada 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang penghukum ada? Yang membuat rasa bersalah? Pernah juga ya? Teman. Baru sampai 3 itu jadi Pemantau? belum. Jarang. Manajer? Habis ini manajer diterapkan? Siap. Walaupun penuh tantangan. Keempat, terakhir. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah ini? Yang mana? Pantulan yang mana? Manajer ya. Ketika ada masalah, kita melakukan langkah apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi kebutuhannya, baru kita tanyakan keyakinan serta tindakan apa yang mau dia lakukan gitu. Akhirnya nanti siswa kita akan berubah berdasarkan motivasi intrinsiknya gitu. Dan BJ3 tidak ada masalah lagi. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan modul yang telah saya ikuti selama kemarin di modul 1.4 tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kebaikan ini tidak hanya sampai di diri saya,
tetapi kepada Bapak Ibu semua yang nantinya harapannya berdampak juga kepada siswa-siswi kita SDN Negeri 3. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya, meluangkan waktunya mengikuti sesi ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas pahala oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.